Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus selalu mengingat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang lupa diri. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika hidup susah, maka orang mengingat Tuhan. Ketika hidup melimpah, maka orang mengingat dirinya sendiri. Saudara, maksudnya adalah ketika kita ini susah, kita memohon-mohon pertolongan Tuhan. Namun ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita menganggap diri kitalah yang berjasa dan hebat. Saudara, hal itu disebut dengan orang yang lupa diri. Atau bahasa lainnya, kacang lupa kulitnya. Tidak salah ketika kita susah, kita mencari Tuhan. Namun, siapakah kita itu nyata ketika kita telah mengalami pertolongan Tuhan? Apakah kita menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan? Ada orang percaya ketika ia masih sederhana, dia rajin beribadah di gereja. Namun ketika usahanya mulai maju dan berkembang, dia mulai jarang-jarang beribadah di gereja. Dan ketika dia sangat sukses, dia sama sekali tidak ada waktu untuk beribadah di gereja. Saudara, orang percaya ini lupa bahwa berkat yang baik itu adalah pemberian daripada Tuhan. Mari kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yeyel dan Panata Usaha Maasea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang, untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar,
untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Amasya telah wafat. Sekarang putranya, yaitu Uzia, menjadi raja Yehuda. Saudara, Raja Uzia adalah raja pembangunan bagi bangsa Yehuda. Ia sukses membangun bangsa Yehuda dalam banyak aspek kehidupan bangsa Yehuda, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pertahanan. Ada satu aspek yang tidak boleh disentuh oleh Raja Uzia, yaitu membawa ukupan di dalam bait Tuhan. Namun, dia melakukannya. Padahal itu bukanlah wewenang dari Raja Uzia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu bekerja di dalam segala usaha kita yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saudara, ketika kita membaca kisah yang dicatat di dalam firman Tuhan dengan pelbagai usaha daripada Raja Uzia, maka kita bisa melihat bahwa Raja Uzia adalah seorang yang cerdas. Bukan hanya cerdas, dia seorang yang memiliki strategi di dalam membangun bangsanya. Dan kalau kita baca, dia sukses dengan seluruh rencana pembangunannya. Namun di Alkitab dicatat dengan baik sekali bahwa alasan mengapa dia bisa menjadi kuat, Alkitab mencatat karena dia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Saudara, firman Tuhan memberitahukan bahwa memang yang terlihat itu adalah usaha daripada Raja Uzia. Yang terlihat itu adalah kecerdasan Raja Uzia. Yang terlihat itu adalah
strategi Raja Uzia. Namun saudara, di balik semuanya itu, ada tangan Tuhan yang ajaib itu, yang menolong dia, sehingga dia menjadi kuat. Saudara, hal ini juga dicatat ketika dia berperang melawan orang-orang Filistin. Alkitab mencatat bahwa Allah yang menolongnya terhadap orang-orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita wajib bertanggung jawab atas hidup kita. Kita perlu membenahi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita perlu dengan cermat menata hidup kita, sehingga hidup kita boleh berjalan berlangsung dengan baik dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, dari seluruh pelbagai usaha kita, saudara jangan lupa, ada Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Sehingga saudara, segala usaha kita menjadi sesuatu yang bermakna, tidak pernah lepas daripada tangan Tuhan yang tidak terlihat itu, yang bekerja dalam hidup kita. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak perlu merasa pesimis terhadap apa yang harus kita kerjakan. Sebab kita tahu Tuhan, Dia bekerja sampai hari ini di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, di dalam setiap tanggung jawab, kerja keras, usaha, rencana yang kita lakukan, mari kita selalu bersandar kepada Tuhan. Karena Dia sedang bekerja dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang kedua, hendaklah kita ini menguasai diri, agar kita ini tidak menjadi takabur dan lupa akan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, firman Tuhan berkata begini, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, Raja Uzia melakukan hal yang fatal. Karena dia sekarang bukan menjadi lawan orang-orang Filistin atau orang-orang Arab atau orang-orang Meunim. Sekarang dia jadi orang yang melawan Tuhan. Membawa ukupan bukan wilayah seorang raja, tetapi itu tugas imam. Seberapapun besar kekuasaan seorang raja, tidak boleh, tidak berwenang untuk membawa ukupan. Tetapi Raja Uzia, ketika dia merasa diri kuat, dia lupa bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Tetapi dia tetap melakukannya meskipun sudah ditegur oleh imam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu hal yang membuat kita bisa jatuh di dalam keberhasilan kita sebagai orang percaya adalah ketika kita tidak menguasai diri. Kita memasuki wilayah yang bukan bagian kita. Wilayah yang tidak diizinkan oleh Tuhan, tetapi kita memaksakan diri. Saudara, kita menjadi orang yang takabur. Saudara, marilah kita belajar untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Karena itulah bagian kita. Dan disitulah Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Jangan melakukan hal-hal yang memang bukan bagian kita. Apalagi hal-hal yang dilarang dan kita tahu bukan pimpinan Tuhan bagi kita. Saudara, Raja Uzia mendapatkan hal yang buruk dalam hidupnya.
dia adalah satu-satunya Raja Yehuda yang mati dalam keadaan sakit kusta. Dan saudara, ketika dia memerintah, dia tidak bisa memerintah dengan efektif karena dia harus diasingkan. Sehingga putranya yang mengambil alih untuk mengurusi pemerintahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjaga diri kita sedemikian rupa, sehingga kita selalu menghormati Tuhan, supaya kita hidup berkenan kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami supaya kami selalu waspada, sehingga kami tidak menjadi sombong dan tinggi hati, dan merasa diri kuat, sehingga kami merasa kami bisa berbuat apa saja, bahkan hal-hal yang Tuhan tidak izinkan. Biar Roh Kudus menolong kami, sehingga kami selalu dikuasai Roh Kudus dan hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.